Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Yahudi adalah satu bangsa yang rusak dan pembuat makar. Ini merupakan hukum Allah terhadap mereka. Mereka juga dikenal dengan tabiatnya yang keras kepala, suka melakukan kerusakan dan permusuhan sesama manusia. Mereka juga kerap ingkar dan mendustakan atas nikmat yang telah diberikan Allah. Lalu bagaimana gambaran sifat dan perilaku Yahudi yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe, like, serta komen channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru dari kami. Sifat-sifat bangsa Yahudi yang begitu buruk dan membenci umat Islam. Sifat mereka ternyata tak hanya terjadi di zaman Rasulullah. Namun mereka juga tetap mempertahankan sifat-sifat tersebut hingga sekarang yang menyebabkan dunia dalam kekacauan, seperti menyalakan gejolak perang yang sekarang terjadi di Palestina dan Israel. Di mana mereka memerangi umat yang paling mereka benci, yaitu umat Islam. Berikut beberapa sifat dan perilaku Yahudi yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. 1. Sangat membenci umat Islam. Bangsa Yahudi sangat membenci Islam. Ia tidak akan berhenti mengganggu Islam sampai orang-orang Muslim mengikuti agama mereka bahkan sampai kiamat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 120. Allah mengabarkan kepada Rasul-Nya, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rida sampai kita mengikuti ajaran mereka. Karena mereka akan terus mengajak untuk mengikuti ajaran mereka dan mereka anggap itulah sebagai al-huda petunjuk. Jadi, petunjuk Allah adalah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, itulah petunjuk yang sebenarnya. 2. Selalu menyembunyikan kebenaran. Mereka tidak merasa takut untuk mengingkari dan menyembunyikannya selama itu tidak menguntungkan tujuan dan maksud mereka yang jelek. Mereka menyembunyikan kepada manusia bahwa dalam kitab mereka ada sifat-sifat Nabi Muhammad. Padahal kaum Yahudi sebenarnya tahu bahwa Nabi SAW diutus sebagai penutup para rasul di akhir zaman ini, tetapi mereka selalu menyembunyikan kebenaran ini. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 146. 3. Tokoh agama Yahudi sangat sulit menerima kebenaran Islam. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, seandainya 10 pemuka agama Yahudi mengikuti agamaku, maka sungguh tidak akan tersisa lagi orang Yahudi di muka bumi ini kecuali dalam keadaan Islam. Hadis riwayat Muslim nomor 2793. 4. Menyembah pemuka agamanya sendiri. Orang-orang Yahudi lebih percaya kepada tokoh-tokoh yang atau pemuka agama mereka puja daripada kebenaran-kebenaran yang nyata seperti dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai rab selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada rab yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surah At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai rab selain Allah, maksudnya adalah mereka mengikuti pemuka agama mereka dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Itulah yang disebut dengan menyembah mereka sebagaimana dimaksudkan dalam hadits dari Adi bin Hatim. 5. Pernah menyihir Nabi SAW. Disampaikan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW pernah disihir oleh seseorang dari Bani Zuraik yang bernama Labid bin Al-Asam, sampai Rasulullah SAW dibuat membayangkan seolah-olah beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak berbuat apa-apa. Sampai pada suatu hari atau pada suatu malam ketika beliau berada di sisiku, tetapi beliau terus berdoa dan berdoa. Kemudian beliau bersabda, wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah memberikan jawaban kepadaku tentang apa yang aku tanyakan kepadanya tentang sihir? Ada 2 orang yang mendatangiku, satu di antaranya duduk di dekat kepalaku dan yang satunya lagi berada di dekat kakiku. Lalu salah seorang di antara keduanya berkata kepada temannya, sakit apa orang ini? Terkena sihir, sahut temannya. Siapa yang telah menyihirnya? Tanya temannya lagi. Temannya menjawab, Labid bin Al-Asam. Ditanya lagi, dalam bentuk apa sihir itu? Dia menjawab, pada sisir dan rontokan rambut ketika disisir, dan kulit mayang kurma jantan. Lalu, di mana semuanya itu berada? Tanya temannya. Dia menjawab, di sumur Zarwan. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi sumur itu bersama beberapa orang sahabat beliau.
Lalu, beliau datang dan berkata, "Wahai Aisyah," seakan-akan airnya berwarna merah seperti perasan daun pacar, dan seakan-akan kulit mayang kurmanya seperti kepala setan. Lalu kutanyakan, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta dikeluarkan?" Beliau menjawab, "Allah telah menyembuhkanku, sehingga aku tidak ingin memberi pengaruh buruk kepada umat manusia dalam hal itu." Kemudian beliau memerintahkan untuk menimbunnya, maka semuanya pun ditimbun dengan segera. Hadis Bukhari nomor 5763 dan Muslim nomor 2189. 6. Pernah meracuni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya seorang wanita Yahudi pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa daging kambing yang sudah diracuni. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan daging tersebut. Lalu wanita tadi dipanggil untuk menghadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang perbuatan wanita tersebut tadi. Wanita tersebut pun berkata, "Aku ingin membunuhmu." Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Allah tidaklah memberimu kekuatan untuk maksudmu tadi." Periwayat hadits ini ada yang mengatakan Allah tidaklah memberimu kekuatan untuk mencelakakanku. Lantas para sahabat berkata, "Apakah sebaiknya dia dibunuh saja?" Hadis riwayat Bukhari nomor 2617 dan Muslim nomor 2190. 7. Berusaha memurtadkan kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 109. 8. Berusaha menyesatkan kaum muslimin. Karena bencinya Yahudi dengan umat Islam, mereka akan terus berusaha menyesatkan muslimin di dunia dengan cara apapun, baik secara halus seperti menguasai lini-lini pemerintahan atau secara langsung dengan perang. Allah Ta'ala berfirman, segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Quran Surah Ali Imran ayat 69. 9. Mendoakan celaka atau mati bila bertemu dengan kaum muslimin. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang Yahudi memberi salam padamu dengan mengatakan, Assalamualaikum, semoga kamu mati, maka jawablah, Wa'alaika, semoga doa tadi kembali padamu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6257. 10. Bersegera dalam hal dosa. Allah Ta'ala berfirman, dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi, bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Quran Surah Al-Maidah ayat 62. 11. Bersifat tamak dan bakil. Hal ini terkandung dalam Al-Quran yang artinya, ataukah ada bagi mereka bahagian dari kerajaan kekuasaan? Kendati pun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. Quran Surah An-Nisa ayat 53. Demikianlah beberapa sifat-sifat dan perilaku Yahudi yang mesti kita ketahui, agar tidak terjerumus dalam kesesatan dengan mengikuti mereka. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, jangan menyerupai perilaku Yahudi dan orang-orang kafir. Dijelaskan dalam hadis dari Amr ibn Shuaib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami siapa yang menyerupai kaum selain kami. Janganlah kalian menyerupai Yahudi, juga Nasrani, karena sungguh mereka kaum Yahudi memberi salam dengan isyarat jari jemari, dan kaum Nasrani memberi salam dengan isyarat telapak tangannya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2695. Semoga kita selalu istiqomah beribadah kepada Allah, dengan menjalankan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Amin ya Robbal Alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.